Baik, kita masuk ke metode line balancing. Kita masuk ke metode pertama dulu, yaitu largest candidate rule. So, largest candidate rule ini adalah metode yang paling mudah dipahami. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita melakukan listing semua elemen yang ada di dalam suatu sistem kerja itu, diurutkan dari yang memiliki waktu elemen yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kita mulai melakukan pengelompokan elemen-elemen itu ke stasiun kerja. Sebut aja stasiun kerjanya urut. Dari stasiun kerja 1, nanti elemen-elemen mana saja yang bisa dimasukkan. Nah, tapi yang perlu diingat adalah kita punya batasan atau constraint, yaitu precedence diagram atau precedent relationships. Nah, dan juga jumlah waktu yang jumlah elemen kerja yang dimasukkan, maksudnya jumlah waktu elemen kerja yang dimasukkan ke dalam stasiun kerja itu tidak boleh melebihi waktu siklus atau TC. Ya, jadi saya ulangi, logikanya adalah setelah kita mengurutkan elemen kerja berdasarkan waktu elemen kerja yang terlama, itu menjadi prioritas. Kemudian elemen-elemen kerja itu dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam stasiun kerja. Nah, sebanyak berapa itu tergantung dari sebanyak berapa dan elemen kerja yang mana itu tergantung dari precedent diagram dan juga waktu siklus. Ya, intinya tidak boleh melebihi waktu siklus. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengulangi proses ini, proses kedua tadi, sampai semua elemen itu sudah masuk di dalam stasiun kerja. Nah, ini contohnya, jadi ada 12 proses perakitan. Jadi ada 12 proses perakitan, ada 12 komponen, ini 12 komponen. Ini kalau kita lihat dari deskripsi elemennya ini adalah seperti perakitan motor untuk kipas angin gitu ya. Anggap aja motor untuk kipas anginnya itu komponennya kecil-kecil, kemudian dirakit ada 12 komponen, 12 proses perakitan, ya 12 proses perakitan atau 12 elemen kerja. Nah, setiap elemen kerja ini ada waktunya, kita sebut sebagai TE, ini waktunya dalam menit. Kemudian ini ada immediate predecessors-nya, jadi pendahulunya. Jadi contohnya, proses 1 sama proses 2 ini pendahulunya tidak ada, berarti ini proses 1 sama proses 2 atau elemen 1, elemen 2 ini ditaruh paling kiri. Ya kan, bisa dimulai dulu. Kemudian proses 3 di sini immediate-nya adalah 1. Jadi dia didahului oleh proses 1. Artinya proses 3 atau elemen 3 ini bisa dikerjakan jika proses atau elemen 1 ini sudah selesai. Nah, yang ini yang spesial, misalkan 4. 4 ini predecessor-nya adalah 1 dan 2 secara bersamaan. Jadi proses 4 itu atau elemen 4 itu bisa dikerjakan jika elemen 1 dan elemen 2 itu sudah selesai semua. Ya. Nah, ini yang kita lakukan pengelompokan. Sebelum kita lakukan pengelompokan, kita buat listing. Nah, jadi menurut metode largest candidate rule ini kita buat listing, kita urutkan dari proses yang terlama, terbesar sampai proses yang terkecil. Ya, kalau misalkan ini ada 2, gimana yang sama? Misalnya 0,7, ini elemen 3 kan, elemen 8 misalkan 0,7, ya sudah dipilih salah satu. Maksudnya sembarang, urut-urutannya sembarang. Tapi yang ini jangan lupa, jadi immediate predecessor-nya juga ngikuti gitu ya. Jadi nanti yang akan diprioritaskan adalah elemen 3, ini masuk ke dalam diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam satu stasiun kerja, yaitu stasiun kerja 1, waktunya 0,7, kemudian immediate predecessors-nya itu 1. Nah, itu maksudnya apa? Berarti elemen 3 ini bisa dimasukkan jika elemen 1 ini sudah dimasukkan dulu. Nah, itu cara membacanya. Ya,
Eh, Nah, terus tadi selain immediate predecessor ada yang namanya waktu siklus. Nah, waktu siklusnya berapa di sini? Di sini di soal ini waktu siklusnya memang belum ditulis. Waktu siklusnya sama dengan 1 menit. Jadi saya ulangi, waktu siklusnya diketahui 1 menit. Nah, perlu dicek dulu, apakah ada nggak waktu elemen kerja ini yang lebih dari 1 menit? Ternyata tidak ada, berarti ini layak gitu ya. Jadi jangan sampai elemen kerja itu waktunya itu melebihi dari waktu siklus. Ya, jadi saya ulangi, waktu siklusnya diketahui 1 menit, terus elemen-elemen ini sudah diurutkan dari waktu elemen terbesar sampai yang terkecil, kemudian ada constraint immediate predecessor-nya juga mengikuti seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pengelompokannya. Kok bisa langsung jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini kok 5 stasiun? Ini dapatnya dari mana? Ini Anda jangan melihat stasiun 2, 3, 4, 5 dulu ya. Ini blank, anggap aja ini blank. Nah, ini nggak ada. Terus kita tulis aja stasiun 1. Nah, kenapa kok di sini 2 gitu ya? Kenapa kok 2? Kenapa kok nggak elemen 3? Nah, saya kembalikan ke sini. Yang ini kan harusnya elemen 3. Nah, ingat. Ini ngeceknya begini. Ini elemen 3. Anda di tiap stasiun kerja itu kan punya batasan waktu siklus 1 menit ya. 1 menit. Jadi, nah sekarang waktu siklusnya masih utuh 1 menit kan. Ini elemen 3, waktunya 0,7. Bisa masuk atau enggak? Bisa, karena 0,7 kan kurang dari 1 menit. Berarti kan bisa masuk. Tetapi ingat, ini ada immediate predecessor-nya. Dia harus dijauhi 1. Nah, apakah bisa? Tidak, karena 1 ini belum dimasukkan. Jadi elemen 3 tidak layak. Oke? Nah, maka harus berlanjut. Ngecek elemen 8. Elemen 8 waktunya 0,6. Anda tadi masih punya waktu siklus 1 menit kan di stasiun kerja 1. Jadi 0,6 kurang dari 1 menit masuk. Nah, tapi di sini immediate predecessor-nya 3 dan 4. 3 dan 4 belum ya, belum dimasukkan. Tadi aja 3 aja belum karena 1 belum, apalagi ini 8 gitu ya, mensyaratkan 3 dan 4. Jadi tidak mungkin. Nah, terus berlanjut. 11 jelas tidak mungkin. Terus 2. Nah, 2 ini bisa atau enggak? Nah, 2 stasiun 2 itu waktunya 0,4. Immediate predecessor-nya enggak ada. Berarti bisa ya? Ya, bisa. Jadi, makanya di sini kenapa kok elemen 2 duluan? Ya, 2. Waktu elemennya 0,4. Nah, sekarang coba perhatikan. Tiap stasiun tadi kan dikasih jatah waktu siklusnya 1 menit. Nah, ini elemen 2 sudah masuk di sini. Waktu elemennya 0,4. Berarti sisanya berapa? Ya, sisanya adalah 1 dikurangi 0,4, yaitu 0,6. Nah, terus kenapa kok di sini elemen berikutnya kok 5? Nah, ceritanya begini, kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi kan 2 masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembalikan lagi. Jadi ini 2 ini dicoret. Jadi ini dicoret, ya, ini dicoret karena sudah dimasukkan. Ini kita kembali lagi ke awal, ngecek 3. 3 belum bisa karena 1 belum kan. Dan juga ini 0,7. Tadi kan Anda cuma punya berapa? 0,6. Jadi ininya sudah tidak memenuhi, yang ini ya ini juga tidak memenuhi ya. Nah, 8 0,6 pas kan? Karena kan sisanya 0,6 tadi. Ini 0,6 pas. Tapi immediate predecessor-nya tidak memenuhi. Berarti ya tidak bisa. 11 ngecek, nggak bisa. Terus lompat 10. 10 tidak bisa. Lompat 7. Lompat 7 ada syarat 3, tidak bisa. Lompat 5. Nah, 5 di sini 0,3. Tadi kan sisanya 0,6. Berarti ini 0,3 masuk ya. Masuk karena 0,3 kan kurang dari sama dengan 0,6. Nah, terus immediate predecessor-nya 2. 2 tadi kan sudah masuk duluan. Berarti 2
berarti elemen 5 bisa ya. Nah, tulis elemen 5. Terus TE-nya 0,3. Berarti sekarang sisanya berapa? Sisanya tadi 0,6 dikurangi 0,3, berarti kita sekarang masih punya 0,3. Nah, terus dimasukkan lagi. Loh, kok bisa 1? Bagaimana? Sama prosesnya, sama persis. Jadi tadi setelah 5 ini masuk, maka kita kembali lagi ke awal, ngecek 3. 3 nggak bisa ya, kita cuma punya 0,3 kan, ini 0,7 nggak bisa, ngecek 8, 11, 10 nggak bisa, terus 7 nggak bisa, 9 nggak bisa ya, karena ini 1, nah 1, 1,2, oh bisa, karena kan sisanya tadi 0,3, Anda punya di sini 0,2, berarti bisa. Terus di sini juga tidak ada predecessors-nya, none. Makanya berikutnya 1 dimasukkan. Terus di sini tinggal 0,2. Apa maksudnya ini 0,2. Berarti tinggal berapa? 0,1. Sisanya kan saldonya tinggal 0,1, yaitu yang tadi 0,3 dikurangi 0,2, berarti tinggal 0,1 menit. Terus kenapa terus loh ini kok bisa 4? Ya sama persis. Setelah 1 ini masuk, langsung dari sini lagi ngecek 1 sampai 12 nggak bisa, 6 nggak bisa, 4. Nah, 4 ini 0,1. Secara waktu pas kan? Nah, terus tapi dilihat immediate predecessor-nya bagaimana? Oh, dia didahului harus 1 dan 2 ini harus selesai dulu. Harus dimasukkan dulu. Kan bisa. Karena tadi 1 dan 2 sudah masuk. Ini sudah masuk. Berarti 4 ini bisa masuk. Nah, terus 0,1 masuk. Nah, ini pas 1 kan? Karena maksimum waktu di stasiun kerja itu pas 1. Maksimum 1. Maka, ya, ini ditutup. Nah, sigma TE maksudnya adalah jumlah semua. Jumlah elemen, waktu elemen di stasiun 1 ini berapa? Sama dengan 1. Ya, jadi sama dengan 1, maka sudah ditutup. Maka kita move ke stasiun berikutnya. 2, stasiun 2. Nah, kenapa kok mulai 3? Ya, sama caranya. Jadi yang tadi 2 dicoret, 5 dicoret, 1 dicoret, terus sama berapa tadi? 4 dicoret, karena kan sudah selesai. Nah, sekarang stasiun 2 mulai 3. Setiap stasiun tadi dikasih waktu berapa? 1 menit. Nah, waktu ini elemen 3. Waktunya 0,7 masuk ya kan, karena 0,7 kan kurang dari 1 menit. Terus immediate predecessor-nya 1. 1 tadi kan sudah selesai kan? 1 kan sudah masuk ya. Berarti ini elemen 3 bisa dimasukkan 0,7. Sisanya adalah 0,3. Nah, demikian saudara, itu caranya bisa dengan cara yang sama Anda bisa menyusun seperti ini. Nanti silakan dicoba ya. Nah, dicoba terus sigma TE-nya masuk seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, idealnya adalah sigma TE di tiap stasiun itu harusnya 1 menit ya kan, 1 menit karena waktu siklusnya kan 1 menit. 1 menit, ini 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Jadi stasiun itu maksudnya adalah nanti urut dari 12 tadi itu, 12 elemen kerja ini ternyata sekarang jadinya cuma 5 stasiun kerja dengan pengelompokannya seperti ini. Jadi workflow-nya itu ini stasiun 1, ini terdiri dari ini, setelah selesai ini masuk ke sini, setelah selesai masuk sini, sini, dan sini. Jadi terlihat 2, 5, 1, 4 ini gabung gitu ya. Ini kerjanya 1 orang. Ini 36 digabung ini orang kedua, ini orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Jadi seolah-olah kita cuma membutuhkan 5 orang atau 5 mesin ya. Jadi dari dulunya 12. Jadi bayangkan sekarang itu menjadi lebih ringkas. Nah, terus kita hitung balance delay. Balance delay tadi rumusnya adalah N kali TC. N itu adalah jumlah stasiun kerja, jumlahnya 5, kali TC, yaitu 1 menit, dikurangi sigma TI.
Sigma TEI-nya itu ini di total semua. 1 ditambah 0,81 ditambah 0,98 ditambah 0,59 ditambah 0,62 itu ketemu 4 dibagi 5 kali 1 itu ketemunya 20%. Ya, itu adalah metode yang pertama.